Haleluya, puji Tuhan, perkenalkan nama saya Esther Pangau. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Saya sekarang duduk di semester 1 dan saya mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini, saya akan membagikan materi tentang pentingnya mempelajari Perjanjian Lama. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar supaya kita memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang pentingnya mempelajari Perjanjian Lama. Kita masuk pada bagian pertama, mengapa penting mempelajari Perjanjian Lama? Ya, kita punya satu alasan yang sangat masuk akal atau sangat logis, yaitu karena Perjanjian Lama adalah firman Allah yang berasal dari Allah. Nah, kemunculan firman Allah ini disebut juga sebagai penyataan Allah atau wahyu Allah. Wahyu Allah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum ini diterima oleh semua manusia karena dinyatakan melalui alam, sejarah, dan hati nurani manusia. Selanjutnya yaitu wahyu khusus atau penyataan khusus. Nah, wahyu khusus ini atau penyataan khusus ini tidak semua manusia dapat menerima wahyu ini karena dinyatakan melalui firman dan anak Allah yaitu Yesus Kristus. Dalam penyataan inilah Allah akan menyatakan dirinya dan rencananya kepada umat manusia. Selanjutnya, bagaimana kita dapat melihat Alkitab itu sebagai wahyu Allah, padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia biasa, yaitu sekitar 40 penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita akan percaya bahwa Alkitab itu wahyu Allah padahal ditulis oleh manusia yang penuh dengan kelemahan. Nah, pertama yaitu kita dapat melihat dari inspirasi Alkitab. Inspirasi Alkitab ini adalah proses di mana manusia menerima ilham Allah untuk menulis apa yang diwahyukan oleh Allah. Kita dapat melihat dasar firman Tuhannya dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di mana di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi kita dapat mengetahui bersama bahwa Alkitab itu memang ditulis oleh manusia, tapi itu merupakan wahyu dari Allah. Selanjutnya plenary verbal inspiration. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa setiap kata, bentuk kata maupun penempatan kata atau manuskrip asli Alkitab itu bersifat ilahi karena diberikan atau diilhamkan langsung oleh Allah. Kita dapat lihat dasar firman Tuhannya dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, di mana dikatakan bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi semuanya oleh dorongan Roh Kudus orang-orang dapat berbicara atas nama Allah. Selanjutnya inerransi Alkitab. Dalam inerransi Alkitab ini menyatakan bahwa setiap firman Tuhan itu atau Alkitab tidak mengandung kesalahan sedikit pun karena itu langsung dari Allah, jadi tidak memiliki kesalahan karena Allah tidak pernah salah. Nah, selanjutnya itu kanonitas Alkitab. Nah, di sini menjelaskan bagaimana bahwa Alkitab yang kita punya itu sudah dikanonitas atau kanon di sini kan berarti tongkat dan menjadi tongkat pengukur atau standar. Nah, jadi Alkitab yang kita punya itu 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru itu sudah memenuhi standar atau sudah dikanonkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini juga berhubungan dengan tema pembahasan kita di saat ini. Mengapa kita perlu belajar Perjanjian Lama atau mengapa penting? Karena Perjanjian Lama memiliki hubungan dengan Perjanjian Baru. Nah, hubungannya itu kita melihat di sini pada bagian pertama, Perjanjian Lama hanya akan disebut sempurna ketika memiliki hubungan dengan Perjanjian Baru. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya Perjanjian Lama meletakkan dasar untuk pengajaran-pengajaran dan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Baru dan disebut juga sebagai wahyu progresif. Dan yang terakhir yaitu dalam Perjanjian Lama kita akan mendapatkan nubuatan-nubuatan dan sedangkan penggenapannya ada di Perjanjian Baru. Nah, di sini kita melihat bahwa Perjanjian Lama ini merupakan sebagai pengantar kepada Perjanjian Baru. Dimana dikatakan pada poin terakhir yaitu ada nubuatan-nubuatan di sana, mulai dari nubuatan tentang Yesus Kristus yang akan digenapi pada Perjanjian Baru. Jadi kita melihat bahwa sangat memiliki hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu adalah materi singkat yang dapat saya bagikan. Dari sini kita melihat bahwa ternyata sangat penting untuk kita memahami dan mempelajari tentang Perjanjian Lama. Semoga apa yang dapat saya sampaikan boleh bermanfaat dan boleh berguna buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.